Pernah dengar nama HTC? Kalau kamu mengikuti perkembangan teknologi di era 2000-an hingga awal 2010-an, pasti tahu bahwa HTC adalah salah satu merek smartphone premium yang dulu sangat populer. HTC adalah pelopor di dunia smartphone Android. Mereka adalah salah satu produsen pertama yang membuat ponsel Android komersial, bahkan pernah menjadi pesaing kuat Samsung dan Apple. Tapi sekarang, nama HTC hampir tidak terdengar di pasar smartphone. Kenapa merek sebesar HTC bisa menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi? HTC didirikan pada tahun 1997 di Taiwan sebagai perusahaan yang fokus pada perangkat mobile. Awalnya, mereka membuat pada dan ponsel berbasis Windows Mobile. Tapi kejayaan HTC dimulai saat mereka masuk ke dunia Android. Pada tahun 2008, HTC Dream menjadi ponsel Android pertama di dunia. Inilah yang membuka jalan bagi Android untuk menjadi sistem operasi smartphone terbesar di dunia. HTC kemudian merilis beberapa ponsel ikonik seperti HTC Desire, pesaing utama iPhone pada saat itu, HTC One M7 dan M8, smartphone premium dengan desain aluminium yang memukau, dan HTC Evo 4G, salah satu ponsel pertama dengan jaringan 4G. Bahkan, sebelum Samsung mendominasi, HTC sempat menjadi produsen Android terbesar di dunia pada tahun 2011. Tapi setelah itu, semuanya mulai berubah. HTC jatuh bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan mereka gagal bersaing di pasar smartphone. Di awal era Android, HTC memang memimpin, tapi Samsung dengan cepat mengambil alih pasar dengan strategi pemasaran yang agresif dan inovasi teknologi yang lebih cepat. Samsung mulai mengeluarkan seri Galaxy S dengan layar lebih besar, baterai lebih awet, dan fitur lebih lengkap. Sementara itu, HTC terlihat lambat dalam berinovasi dan kehilangan daya saingnya. HTC memiliki produk yang sebenarnya berkualitas tinggi, tapi mereka gagal dalam mempromosikan dan membangun branding yang kuat. Contohnya, HTC pernah membayar aktor Hollywood Robert Downey Jr. sekitar $12 juta untuk menjadi bintang iklan mereka. Sayangnya, iklan tersebut kurang efektif dan gagal menarik perhatian pasar. Sementara itu, Samsung dan Apple sukses membangun citra produk mereka melalui strategi pemasaran yang lebih tajam dan agresif. HTC terkenal dengan desain premiumnya, tapi mereka seringkali mengambil keputusan yang tidak disukai pengguna. Misalnya, saat HTC One M7 dan M8 mendapat pujian karena desain aluminium yang elegan, mereka tetap menolak menambahkan slot microSD dan baterai yang bisa dilepas, yang saat itu masih sangat dibutuhkan pengguna. Keputusan seperti ini membuat banyak orang beralih ke merek lain yang lebih fleksibel. Di saat smartphone lain mulai berfokus pada kualitas kamera, HTC justru membuat keputusan aneh dengan teknologi ultrapixel. Mereka mengklaim kamera ultrapixel bisa menangkap lebih banyak cahaya, tapi hasilnya justru mengecewakan karena resolusinya terlalu kecil. Akibatnya, HTC kehilangan daya tarik di pasar yang semakin peduli dengan kualitas kamera. HTC tidak hanya memproduksi smartphone, mereka juga mencoba masuk ke pasar VR dengan HTC Vive, bekerja sama dengan Valve. Meskipun HTC Vive sukses di dunia virtual reality, perusahaan ini kehilangan fokus dalam mengembangkan lini smartphone mereka. Akhirnya, mereka kalah dalam persaingan dengan produsen lain. Setelah bertahun-tahun mengalami penurunan penjualan, HTC akhirnya mengambil langkah drastis. Pada tahun 2018, mereka menjual sebagian besar tim riset dan pengembangannya ke Google seharga $1,1 miliar. Sejak saat itu, HTC nyaris tidak lagi terdengar di industri smartphone. Mereka masih merilis beberapa ponsel dalam jumlah kecil, tapi tidak lagi memiliki pengaruh besar di pasar global. HTC sekarang lebih fokus pada teknologi VR dengan produk seperti HTC Vive, yang masih cukup populer di kalangan gamer dan pengembang VR. HTC adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan yang dulu berjaya bisa runtuh karena strategi yang salah dan persaingan yang ketat. Dulu mereka adalah pemimpin dalam inovasi Android, tapi sekarang mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan mereka sendiri. Apakah HTC masih bisa bangkit di masa depan? Ataukah mereka akan tetap bertahan hanya di dunia VR? Tulis pendapatmu di kolom komentar.